Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas materi penerapan fungsi kuadrat pada ekonomi mikro. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bentuk dan sifat persamaan kuadrat, kemudian menjelaskan makna ekonomi dari fungsi kuadrat, kemudian mampu menganalisis masalah ekonomi mikro, entah itu biaya, penerimaan, keuangan, maupun permintaan dan penawaran yang dimulakan dengan persamaan kuadrat. Kemudian diharapkan juga mampu menentukan nilai maksimum atau minimum dalam konteks ekonomi mikro secara matematis dan interpretatif. Oke, dalam ekonomi mikro banyak fenomena ekonomi yang tidak bersifat linier, melainkan mengikuti pola melengkung atau non-linear. Persamaan kuadrat digunakan untuk memodelkan kondisi tersebut. Kalau kemarin kita bahas fungsi linier ya, kemarin sudah bahas ada fungsi penawaran, itu tergantung fungsinya. Namun kali ini kita akan bahas fungsi kuadratnya yang tidak linier, berarti tidak berbentuk garis lurus, tapi berupa kurva atau pola melengkung. Misalnya masalah biaya marginal yang meningkat, kemudian penerimaan yang mencapai titik maksimum, dan juga keuntungan maksimum maupun kerugian minimum. Persamaan kuadrat memberikan alat matematis yang kuat untuk mengoptimalkan keputusan ekonomi. Nah, kita awali dulu dengan konsep dasar persamaan kuadratnya. Nggih. Nah, ini bentuk umumnya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ingat di sini A-nya tidak boleh sama dengan nol. Kenapa? Karena kalau A-nya nol berarti nanti ininya nol. Nggak ada X kuadratnya. Berarti jadi persamaan linier. Maka A-nya tidak boleh nol. AX kuadrat ditambah BX plus C. Di sini X sebagai variabel bebasnya atau jumlah barangnya, ya, variabel ekonominya. Sedangkan Y variabel terikatnya, di sini variabel ekonomi terkait biaya, penerimaan, atau penawaran, ataupun keuntungan. A-nya sebagai arah parabola, B sama C sebagai konstanta. Jika A atau koefisiennya X kuadrat ini nilainya positif atau lebih besar dari nol, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Bentuknya seperti U. Namun, jika A-nya itu negatif atau kurang dari nol, maka parabolanya nanti akan terbuka ke bawah, kayak huruf N, ya. Nah, sehingga diperoleh nilai maksimum. Adapun untuk mencari titik puncak, X-nya itu adalah X sama dengan min B per 2A. B-nya dari rumus yang ini. B per 2A. A-nya dari sini ya, dari rumus awal tadi. Oke, kita langsung ke contoh aja ya, supaya lebih paham ya. Untuk membuat grafik persamaan kuadrat, langkah pertama adalah menentukan titik potong sumbu Y. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X harus sama dengan kan 0. X sama dengan 0, nanti ketemu Y-nya. Sehingga titiknya adalah 0, Y-nya tadi. Kemudian cari titik potong dengan sumbu X. Kalau mencari titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Y-nya anggap 0, nanti ketemu X-nya. Dapat titik lagi ya. Kemudian menentukan titik puncak. Pakai rumus ini, X sama dengan min B per 2A. Sudah dapat X-nya, untuk mencari Y gimana? Masukkan ke rumus soalnya. Dapat X koma Y lagi. Oke. Dapat titik lagi, dapat titik titik A. Sekarang ambil beberapa titik bantu, kemudian plot titik-titik dan tarik kurvanya. Contoh, gambarkan grafik dari Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Langkah pertama, kita cari titik potong dengan sumbu Y, atau X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, masukkan di sini. 2 kali 0 dikurangi 2 kali 0 min 4. Jadi minus 4 ya. Sehingga kita punya titik 0, min 4. 0, min 4 di sini. Posisi di sini, garis ini ya. Sama lihat ini, posisi di garis ini. Kemudian, eh, kita langkah kedua, kita cari titik potong dengan sumbu X atau Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, masukkan berarti 2X kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, ketemu ini. Nah, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan minus 1. Sehingga kita punya titik
2,0 dan min 1,0. Ya, dari kan y-nya 0 ya. Nah, oke. Kalau sudah dapat ini, langkah ketiga kita tentukan titik puncak. X sama dengan min B per 2A. B-nya berapa? B-nya min 2, A-nya 2. Sehingga min 2 per 2 kali 2 sama dengan setengah. Sudah dapat X-nya, masukkan ke fungsi ini, rumus ini. Jadi Y sama dengan 2 kali setengah kuadrat dikurangi 2 kali setengah minus 4. Ketemunya min 4,5. Jadi dapat titik setengah koma min 4,5. Titiknya ada di sini. Kemudian ambil sembarang titik bantu. Boleh 1 sama min 2, masukkan Y-nya diperoleh min 4 sama 8. Plot, kemudian dihubungkan angka. Maka diperoleh kurva bentuknya seperti ini. Perhatikan ini. Ini karena A-nya positif ya, maka bentuknya melengkung ke atas. Ya, parabolanya ini seperti huruf U. Nanti akan diperoleh titik minimum. Ya, tapi kalau depannya X kuadrat ini negatif, maka bentuknya kayak nanti kayak N. Diperoleh titik maksimum. Gitu ya. Penerapan persamaan kuadrat dalam ekonomi mikro. Seperti ini. CQ sama dengan AK kuadrat tambah BQ. Berarti nanti sebagai X-nya itu Q ya. Nah, Y-nya ini C di sini. Oke. Diketahui fungsi biaya seperti ini. Kemudian kita punya, oh berarti biaya tetapnya ini. C-nya ini biaya tetap 100. Biaya variabel meningkat seiring bertambahnya output. Fungsi penerimaan P sama dengan A min BQ. Maka penerimaannya RQ sama dengan P kali Q. Sehingga jadi AQ min BQ kuadrat. Kelihatan? Ini semuanya juga fungsi kuadrat. Ada mengandung kuadratnya. Ini Q-nya kuadrat. Ya. Q di sini sebagai X. Ya. Perhatikan yang ada X kuadratnya. Ini di sini koefisiennya min 2. Min 2 berarti terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah milik huruf N berarti penerimaan memiliki fungsi maksimum. Karena bentuknya gini ya, nah, maksimumnya nanti. Fungsi keuntungan kalau dimasukkan ini sebagai X-nya Q-nya ya. Nah, diperoleh PQ atau fungsi keuntungan sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 80Q min 100. Kalau diketahui Q-nya berarti tinggal dimasukkan. Oke. Untuk menentukan keuntungan maksimum, Q sama dengan min B per 2. Kalau dapat Q-nya, tinggal dimasukkan ke fungsi P-nya. Nah, dihitung Q-nya ternyata ketemu 20. Nah, berarti perusahaan memperoleh keuntungan maksimum ketika memproduksi 20 unit barang. Titik impas atau break even point ini diperoleh ketika PQ sama dengan 0. Ah, ada juga fungsi penawaran permintaan yang bentuknya kuadrat ya. Nah, bentuknya sama seperti ini. Keseimbangan pasar juga diperoleh ketika fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup ya. Sementara itu dulu ada Bu Wilda, nanti kita diskusi lagi di grup. Oke, Bu Wilda akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.